Urutannya absennya Iya. Kelas 12 MIPA 2. Hadir, Bu. Iki ya sih sini rekam. Rizka. Aduh, untuk loro. Tak rekam ya. Ini push. Mute sih gak apa sih? Aku mulai rekam ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semuanya? Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa ya. Kepada Mbak Aini, bisa minta tolong untuk memimpin doa? Baik, berdoa mulai. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai kegiatan ini, akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Kalau Ibu panggil namanya, silahkan kalian bilang hadir gitu ya. Yuni Nur Rahmah. Hadir, Bu. Aini Nur Akmal. Hadir, Bu. Amanda Dwi Anggreni. Hadir, Bu. Elin Septi Nur Halimah. Hadir, Bu. Lailiana Humairah. Hadir, Bu. Rizka Alfiana Febianti. Hadir, Bu. Yosi Eka Septiana. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya ini. Teman-teman, Ya, alhamdulillah ya, berarti semuanya sehat bisa hadir di pertemuan kali ini. Nah, sebelum masuk ke kegiatan inti, Ibu ingin bertanya. Jadi Ibu ada 2 kasus nih. Kasus yang pertama yaitu tentang seorang gardener atau seorang tukang kebun, dia itu melakukan yang namanya eksperimen. Jadi dia menanam tanaman kacang hijau, yang satu itu diletakkan di lemari yang tertutup tanpa cahaya, terus yang satunya lagi itu diletakkan di teras rumah, yang pastinya kan ada cahaya matahari. Nah, setelah beberapa hari, tanaman itu diamati dan hasilnya tanaman yang diletakkan di dalam lemari tanpa cahaya itu malah tumbuh lebih cepat dan juga lebih tinggi dibanding yang diletakkan di teras rumah. Nah, kenapa kok hal ini bisa terjadi? Kan padahal kalau kita pikir ya, tanaman itu kan pasti membutuhkan cahaya matahari untuk dapat tumbuh. Tapi kok malah tanaman yang diletakkan di dalam lemari yang tidak mendapatkan cahaya matahari yang dapat tumbuh lebih cepat. Kenapa kok enggak yang di teras tadi? Nah, lalu kasus yang kedua itu kalian
tahu kebun teh? Kebun teh kan biasanya letaknya itu ada di dataran rendah. Nah kan kita jarang tuh lihat kebun teh yang ada di kebun teh biasanya terletak di dataran tinggi. Nah kan kita jarang tuh lihat kebun teh yang letaknya ada di dataran rendah. Nah kenapa kok petani nggak coba gitu kan membuat kebun teh di dataran rendah agar kita kalau ingin ke sana tuh nggak harus naik-naik gunung terus jalannya yang berlubang, jalan yang terjal gitu kan. Kalau kita ingin ke sana kan jadi lebih mudah kalau di dataran rendah. Nah, kira-kira dari dua hal ini itu faktor apa sih yang mempengaruhi kenapa pertumbuhan tanaman itu berbeda? Yang satu kan tadi di tempat gelap pertumbuhannya malah lebih cepat daripada di tempat terang. Lalu yang satunya lagi tanaman teh itu ditanam di daerah dataran rendah. Kenapa kok nggak di daerah dataran tinggi? Kira-kira faktor apa sih menurut kalian yang mempengaruhi dua kasus ini? Izin menjawab, Bu. Untuk yang kasus pertama, mungkin itu karena adanya pengaruh hormon auksin yang yaitu bisa tumbuh lebih cepat di tempat gelap, tetapi bisa rusak kalau terkena cahaya. Mungkin begitu. Oke, terus selalu untuk yang kedua, kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab selain Mbak Aini mungkin? Hal apa sih yang paling beda dari dataran rendah sama dataran tinggi? Contohnya, kalian pernah kan studi tur ke Malang lah misal. Nah, Malang kan daerah dataran tinggi. Nah, hal apa sih paling beda dari Malang sama daerah tempat tinggal kalian yang di dataran rendah? Mungkin suhunya, Bu. Kalau di Malang gimana? Kalau di dataran tinggi suhunya cenderung gimana? Suhunya dingin, kalau di bawah itu panas. Oke. Jadi kesimpulannya dari kasus tadi, hal yang mempengaruhi apa kira-kira? Ada dari suhu dan juga untuk kasus yang pertama yang disebutkan Mbak Aini. Tadi kan sempat menyebutkan Mbak Aini, hormon auksin, gimana di tempat gelap dan di tempat terang. Itu faktor eksternal apa kira-kira yang menyebabkan perbedaan itu? Cahaya mungkin, Bu. Betul. Jadi, betul ya Mbak Yosi, faktor yang mempengaruhi dua kasus ini itu berupa cahaya dan juga suhu. Nah, pada kegiatan hari ini atau pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi mengenai pengaruh faktor eksternal abiotik fisik berupa cahaya dan juga suhu. Nah, nanti kegiatannya Ibu akan beri kalian LKPD, nanti kalian kerjakan. Untuk pengerjaannya, teknis pengerjaannya yaitu pertama, nanti akan kalian kerjakan secara mandiri. Terus nanti di bagian kesimpulan nanti akan ada sesi diskusi dengan masing-masing kelompok. Jadi nanti kalian akan dibagi jadi beberapa kelompok, lalu kalian akan mendiskusikan kesimpulan yang menurut kelompok kalian itu paling benar gitu ya. Ibu share link LKPD-nya ya. Bu, nanti kelompoknya milih sendiri apa dibagi? Oh, nanti untuk kelompoknya Ibu bagi secara acak ya. Sebentar. Ini, silakan lihat di komentar. Untuk linknya, apakah bisa diakses? Silakan kalian coba.
Bisa, Bu. Oke, sebentar. Ibu coba share screen. Apakah terlihat ini? Terlihat, Bu. Oke, jadi kan ini LKPD sudah dibuka semua kan? Sudah, Bu. Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi ini adalah lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan selama pertemuan ini. Nah, judulnya yaitu analisis pengaruh faktor eksternal berupa cahaya dan suhu terhadap pertumbuhan tumbuhan. Nah, ini yang pertama kalian harus mengisi identitas individu terlebih dahulu. Ini diisi nama kalian sendiri, terus nomor absen, kelasnya 1242, terus kelompoknya diisi terakhir saja, nanti setelah kita membentuk kelompok ya. Bisa diisi mulai sekarang ya. Untuk kelompoknya gimana, Bu? Oke, nanti kelompoknya akan kita bagi di bagian akhir ya. Siapa tadi yang bertanya? Mbak Yuni ya? Ini yang pertama kalian kerjakan lebih dulu secara mandiri. Nanti kalau sudah akan Ibu bagi kelompoknya gitu. Jadi tenang aja. Tanya, Ya, waktunya berapa menit, Bu? kita coba selama ini sudah jam 10, setengah 11, setengah 12. Kita coba nanti sampai jam setengah 12 ya. Ini kan setengah 11. Bu, apa harus selesai semuanya? Iya Mbak, soalnya ya ini harus selesai hari ini gitu. Soalnya nanti masih ada tugas-tugas lainnya gitu. Ini sudah diisi identitasnya. Udah, Bu. Oke, lanjut. Kalau gitu ke bagian ke satu, yaitu pendahuluan atau stimulus dan juga hipotesis. Nah, ini kan ada 2 video. Jadi, kalian bisa mengamati video ini. Nih, amati video kasus etiolasi dan fenomena pertumbuhan yang terhambat karena suhu yang sudah disematkan di bawah ini. Nah, ini kan ada video. Kalian bisa mengklik ini untuk memutar videonya. Sini. Ini juga sama, yang video kedua. Pertumbuhan tumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel yang menghasilkan peningkatan ukuran berupa panjang dan lebar. Organ yang Ini Ibu putar dari awal ya. Kalian perhatikan nanti untuk merumuskan dari 2 video ini, nanti kalian akan merumuskan masalah yang ada dari video ini. Jadi tolong diperhatikan untuk video pertama.
Lanjut ke video yang kedua ya ini. Apakah tadi videonya terdengar suaranya? Tidak, Bu. Mungkin bisa juga sambil kalian tonton juga di LKPD masing-masing ya. Soalnya kalau di sini nggak terdengar ternyata suaranya. Nah, sekarang tugas kalian itu, kita lihat dulu dua video ini, lalu nanti kalian rumuskan. Berdasarkan video ini, rumusan masalah apa yang dapat disimpulkan di sini. Gimana? Apakah sudah dilihat semuanya? Sudah, Bu. Yang lainnya gimana? Apakah juga sudah? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Nah, kan ini ada dua video. Nah, video pertama, siapa yang bisa menjelaskan video pertama itu video tentang apa?
Saya, Bu. Pertumbuhan. Siapa? Oke, Mbak ini silahkan. Video pertama itu menjelaskan perbedaan tanaman kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap dan tempat terang. Di video itu terlihat tumbuhan kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap itu batangnya mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi dia tuh lebih tinggi daripada kacang hijau yang tumbuh di tempat terang. Iya, betul. Yang dikatakan Aini benar. Lalu untuk yang video kedua, siapa yang ingin menjelaskan tentang video apa sih yang kedua itu? Mungkin Mbak Yosi yang tadi kayaknya sempat mau bertanya ya? Mungkin itu pertumbuhan cabah Bu pada suhu yang berbeda. Yang pertama itu ada 4 derajat, kemudian yang kedua suhu ruang itu 25 derajat Celcius, yang ketiga 40 derajat Celcius. Nah, kira-kira dari pengamatan yang sudah dilakukan, itu apa bedanya di suhu 4 derajat, 25 derajat, dan suhu ruang itu? Dan suhu yang 40. Misalnya di yang suhu 4 derajat Celcius itu kondisi tanamannya bagaimana? Yang lainnya, Mbak Elin? Ini semuanya ada kan? Ada, Bu. Oke, jadi kan tadi di suhu 4 tumbuhannya tumbuh atau tidak di suhu 4 derajat Celcius. Apakah videonya boleh diputar lagi, Bu? Oh, videonya boleh, sebentar ya. Nih, Pertumbuhan tumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel yang menghasilkan peningkatan ukuran berupa panjang dan lebar. Organ yang mengalami pertumbuhan pada tumbuhan seperti akar, batang, dan juga daun. Pertumbuhan pada tumbuhan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan juga internal. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhinya yaitu suhu.
Sudah bagaimana kondisi tanaman yang di suhu 4 derajat Celcius, lalu di suhu 25 derajat Celcius, dan di suhu 40 derajat Celcius itu bagaimana berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi? Izin menjawab, Bu. Iya, Mbak Amanda, silahkan. Pada suhu 4 sama 40 Celcius itu tidak ada pertumbuhan. Ya, Kalau yang terus? suhu 25 derajat Celcius itu ada pertumbuhan batang, akar, dan daun. Sudah, Bu. Nah, baik, terima kasih Mbak. Jadi jawabannya benar ya. Nah, berdasarkan dua video ini, kan berarti dapat disimpulkan bahwa cahaya itu mempengaruhi pertumbuhan dan suhu juga mempengaruhi pertumbuhan. Nah, jadi untuk pengisian rumusan masalah berdasarkan pengamatannya itu bisa kalian tuliskan. Bagaimana pengaruh cahaya dan perubahan suhu terhadap pertumbuhan tumbuhan. Sudah ditulis? Apakah boleh diulangi lagi, Bu, tadi? Berarti kan untuk cahaya sama suhu kan berdasarkan video ini dapat disimpulkan bahwa cahaya dan suhu itu mempengaruhi proses pertumbuhan. Nah, dan rumusan masalahnya itu bisa ditulis bagaimana pengaruh cahaya dan perubahan suhu terhadap pertumbuhan tumbuhan. Jadi di LKPD ini nantinya kalian harus akan mencari tahu bagaimana sih pengaruh cahaya dan perubahan suhu dan suhu itu dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Nah, mekanismenya itu nanti bagaimana gitu. Nah, setelah itu kalian bisa tuliskan berdasarkan rumusan masalah tadi, kalian tuliskan hipotesis awal kalian. Nanti seperti apa, terus setelah itu di kegiatan kedua, ini nanti ada kegiatan pengumpulan data-data untuk membuktikan apakah hipotesis yang kalian rumuskan, apakah hipotesis yang kalian tentukan itu benar ataukah salah gitu. Berdasarkan data-data yang telah kalian temukan ya, pastinya sudah disediakan, sudah dituntun untuk pengumpulan datanya seperti apa itu di LKPD ini. Gimana? Sudah sampai ke hipotesis? Sudah, Bu. Mengisi hipotesis, Bu.
Gimana teman-teman semuanya? Apakah sudah? Sudah, Bu. Yang lainnya, apakah masih ada yang belum? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu lanjut ke bagian kedua ya. Jadi di kegiatan kedua ini merupakan kegiatan inti, yaitu eksplorasi dan juga pembuktian. Nah ini di LKPD sudah tersedia bagian pengumpulan data dan pengumpulan data ini, gambar. Nah kalian amati dan interpretasikan gambar ini dengan tuntunan ini, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Jadi nanti ada sebanyak 7 pertanyaan, bisa kalian jawab di kolom ini ya. Nih. Nah, pertanyaan mulai dari, oh ya, untuk gambar ini, itu sebagai petunjuk untuk mengerjakan pertanyaan di pengaruh cahaya dan mekanisme instalasi. Nah, setelah itu, setelah kalian selesai mengerjakan di atas, kalian geser lagi, nanti ada ini, grafik laju kerja enzim pertumbuhan. Nah, nanti silahkan berdasarkan grafik ini, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Ada untuk pengaruh suhu, itu nanti ada 3 pertanyaan. Nah, untuk sekarang tugas kalian mengerjakan itu. Bisa dimulai untuk dikerjakan. Nanti sampai 11.25 ya. 11.30. Bu, kelompoknya tadi gimana? Itu masih di bawah ya, Mbak. Nanti setelah itu, ini, pembuktian bagian setelah kalian selesai mengerjakan yang ini, membaca data-data ini, nanti kalian kerjakan yang ini, bagian pembuktian. Nah, berdasarkan data-data yang kalian kumpulkan tadi, kalian buktikan apakah hipotesis kalian tadi benar atau salah dengan menjawab soal-soal yang ada di bawah ini. Nih. Nah, terus yang terakhir, nanti kalian kerjakan sama ini ya, penjelasan ilmiah. Itu kalian simpulkan, ini mengapa, apakah hipotesis awal kalian tadi benar atau salah, terus alasannya itu apa. Nah, setelah ini nanti kalian akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Apakah sudah dimengerti? Sudah, Bu. Oke, sekarang bisa mulai dikerjakan ya. Ibu beri waktu sampai jam 11.30 ya. Nanti kita cek lagi apakah sudah selesai. Baik, Bu. Oh iya, teman-teman nanti kalau ada kendala atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ya.
Mau izin bertanya, Iya, Mbak Elin. tadi untuk pengerjaannya sampai diskusi kelompok ya? Ini untuk pengerjaannya sampai ini. Ini sebelum diskusi kelompok di penjelasan ilmiah. Jadi nanti kalian kerjakan sampai situ dulu ya. Gimana? Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini apakah sudah ada yang sampai ke bagian pembuktian? Belum, Bu. Oke, nanti kalau sudah sampai situ silakan bilang ya. Nanti kami jelaskan bagaimana pengerjaannya gitu.
Oke, ini kan sekarang sudah jam 11:30 kan. Ini sampai mana pengerjaannya? Apakah sudah sampai di pengumpulan data sudah semua? Halo, apakah suara Ibu terdengar? Iya, Bu. Sudah sampai, Bu. Sudah sampai mana, Bu? Saya sudah. Gimana? Bagaimana, Bu? Apakah sudah selesai sampai ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, lanjut ya kalau gitu ke bagian pembuktian. Nah, di bagian pembuktian ini kan tadi kalian semua sudah mengumpulkan data nih untuk membuktikan apakah hipotesis yang kalian buat tadi benar atau salah. Nah, setelah itu dibuktikan di bagian F ini. Nah, cara pembuktiannya yaitu dengan kalian menjawab ini, soal-soal di bawah ini. Jadi nanti untuk jawabnya kalian bisa melakukan drag and drop. Jadi kalian akan drag nih, kalian pilih jawaban yang sudah disediakan di bawah ini, lalu kalian drag ke tempat yang menurut kalian benar. Jadi ini itu merupakan diagram alir yang menjelaskan tentang sebab dan akibat. Jadi misal di pengaruh cahaya di tempat terang, itu sebabnya misal di tempat terang oksin cepat terurai oleh cahaya. Nih kalian pilih jawaban tadi terus kalian pilih sini. Nah, akibatnya semisal akibatnya ini sel batang memanjang dengan cepat dan etiolasi. Nah, untuk soal berikutnya juga sama. Nih. Nih, kalau untuk yang tentang pembuktian pengaruh suhu, yaitu lengkapi tabel di bawah ini dengan mendrop jawaban yang tersedia di kolom pilihan jawaban dan mendrop pada tabel yang kosong di bawah ini. Nah, itu sama juga, cuman bentuknya tidak seperti ini yang diagram alir, tapi ini berupa kolom. Jadi kalian bisa mengisi jawaban-jawaban ini di titik kosong ini dengan jawaban yang sudah tersedia di bawah ini. Semisal untuk suhu optimal, enzim pertumbuhannya ini misalnya rusak. Terus hasilnya pada pertumbuhannya yaitu pertumbuhannya menjadi cepat dan seterusnya sampai nomor 3. Nah, setelah itu di sini kalian jelaskan apakah hipotesis kalian yang telah kalian buat tadi itu benar atau salah. Nah, itu alasannya apa? Nah, jika benar alasannya apa, jika salah alasannya apa gitu. Apakah sudah dimengerti? Insya Allah Sudah, sudah, Bu. Oke, sekarang bisa kalian lanjutkan sampai penjelasan ilmiah ini. Untuk pembagian kelompoknya akan Ibu tuliskan di chat ini ya.
Nanti sampai pukul 11.45 ya, teman-teman.
Bagaimana, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sudah sampai di penjelasan ilmiah ya? Atau masih di ini, pencocokan drag and drop? Penjelasan ilmiah, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kalian akan ibu bagi jadi beberapa kelompok ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya sendiri itu sudah Ibu tulis di kolom chat. Bisa dilihat di kolom chatnya masing-masing. Untuk kelompok 1, anggotanya itu ada Yuni, Aini, dan juga Amanda. Untuk kelompok 2 ada Elin, Laili, Rizka, dan Yosi. Apakah jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Nah, tugas kalian yang harus kalian diskusikan yaitu nih, kalian tadi kan sudah menyimpulkan secara mandiri tentang apakah hipotesis kalian yang telah kalian buat tadi itu benar ataukah salah dan alasannya itu apa. Nah, sekarang di bagian diskusi, nih silakan kalian pertama-tama masuk melalui link yang ada di sini. Kalian silakan klik di sebelah tulisan kelompok 1 kan ini ada semacam warna hijau tua ini. Ini bukan link, ini merupakan link. Kalian bisa klik di situ sesuai kelompok masing-masing. Nah, nanti kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian berdasarkan kesimpulan yang telah kalian buat secara pribadi atau secara mandiri. Kalian diskusikan nanti kira-kira kesimpulan mana yang menurut kalian paling benar setelah kalian diskusi nanti. Nah, terus kalian tuliskan di kolom ini, di kolom kesimpulan kelompok. Jadi nanti di kolom kesimpulan kelompok itu merupakan hasil kesimpulan yang telah kalian diskusikan bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, setelah itu, nanti kalian akan mempresentasikan masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Dan nanti yang dipresentasikan yaitu tentang nih, kalian nanti jelaskan rumusan masalah kalian yang kalian tulis apa, terus hipotesisnya nanti apa, lalu kesimpulannya itu apa. Apakah hipotesis kalian benar atau salah? Nah, jika benar itu alasannya apa, jika salah itu alasannya apa. Apakah sudah mengerti? Atau masih ada yang bingung? Sudah, Bu. Bagaimana, Mbak? Oke, kalau gitu sudah mulai bisa dikerjakan ya. Apakah 10 menit cukup kira-kira untuk mendiskusikan kesimpulan akhirnya? Cukup, Bu. Baik, nanti di jam 11, di jam 12, nanti kalian bisa langsung mempresentasikan ya.
Kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan ya di sini, nggak apa-apa.
Baik, gimana Nana? Apakah sudah selesai diskusinya? Udah, Bu. Oke, dari kelompok 1 ya ini, atau kelompok berapa ini? Ini. Kelompok 1, Bu. Oke, dari kelompok 2, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu silahkan perwakilan dari kelompok 1 mungkin bisa mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Izin menyampaikan hasil diskusi untuk rumusan masalahnya itu berdasarkan pengamatan kalian itu bagaimana pengaruh intensitas cahaya yang berbeda terhadap pertumbuhan seperti panjang batang pada tanaman kaca hijau, dan apakah ada perbedaan yang signifikan ketika biji tanaman kaca hijau diletakkan di tempat dengan berbagai macam suhu yang berbeda. Lalu hipotesis awalnya yaitu cahaya dan suhu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Kacang hijau dapat tumbuh secara maksimal jika kacang hijau tumbuh pada tempat dengan cahaya yang cukup dan suhu yang sesuai. Lalu kesimpulannya, hipotesis terbukti benar karena ada dua faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan, yaitu cahaya dan suhu. Cahaya bertindak sebagai regulator. Ketika pada tempat gelap, memicu auksin yang tinggi dan pertumbuhan batang akan cepat tetapi lemah atau etiolasi. Sedangkan pada tempat terang, auksin cahaya matahari menghambat auksin sehingga pertumbuhan batang lambat tetapi kokoh dan sehat. Yang kedua, suhu menentukan aktivitas enzim. Hanya pada suhu optimal, yaitu pada 30 derajat Celcius, enzim bekerja secara maksimal menghasilkan pertumbuhan yang efektif. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan menghambat atau menghentikan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan tercepat terjadi di tempat gelap, namun pertumbuhan terbaik dan sehat dicapai di tempat dengan suhu yang optimal. Nah, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jawabannya bagus ya. Selanjutnya untuk kelompok 2, apakah ada pendapat yang lain? Kelompok 2. Mbak Elin, Laili, Rizka, dan Yosi, apakah ada pendapat lain? Ataukah mungkin pendapatnya sama dengan kelompok 1? Dari kelompok 2 kurang lebih sama, Bu, sama kayak kelompok 1. Oke, jadi ini kelompok 1 dan 2 setuju ya bahwa cahaya itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan juga begitu pula dengan suhunya ya.
Nah, sekarang giliran Ibu yang akan memberikan, kan tadi kalian sudah menyampaikan pendapat kalian berdasarkan hasil diskusi yang telah kalian lakukan dan juga pengerjaan LKPD-nya. Nah, sekarang akan Ibu berikan penguatan tentang pengaruh cahaya dan suhu terhadap pertumbuhan. Ibu akan share apa namanya? PPT. Sebentar ya. Apakah sudah nampak PPT yang saya share? Sudah, Sudah, Bu. 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 Oke. Ini. Jadi, hari ini kan kita membahas materi tentang pengaruh faktor eksternal berupa cahaya dan suhu terhadap pertumbuhan tumbuhan. Nah kan, seperti yang kita tahu bahwa makhluk hidup itu, termasuk tumbuhan, itu kan pasti mengalami yang namanya suatu pertumbuhan, yaitu di mana tumbuhan tersebut mengalami pertambahan tinggi, volume, dan juga massa tubuh. Nah, pertumbuhan sendiri itu bersifat kuantitatif, itu dapat diukur. Misalnya, seperti tumbuhan yang mengalami pertambahan tinggi, itu kan bisa diukur. Misal tingginya 20 cm, 30 cm. Nah, itu kan dinyatakan dalam bentuk angka dan juga dapat dihitung. Nah, tetapi pertumbuhan itu sifatnya irreversible atau tidak dapat kembali ke kondisi semula. Jadi ketika tumbuhan itu sudah tumbuh sepanjang 20 cm, itu tidak akan bisa kembali menjadi 5 cm. Jadi itu berbeda dengan perkembangan yang dapat kembali ke kondisi semula. Nah, pertumbuhan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, itu faktor internal dan juga eksternal. Yang hari ini kita bahas itu khususnya pada faktor eksternal berupa cahaya dan juga suhu. Nah, bagaimana sih cahaya sebagai faktor eksternal itu mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan? Nah, cahaya sendiri itu berperan sebagai penghambat pemanjangan sel yang dilakukan oleh hormon auksin, yaitu hormon pertumbuhan pada tanaman. Jadi, hormon auksin ini merupakan hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk mempercepat pemanjangan sel-sel meristematis atau sel-sel yang aktif membelah. Biasanya sel-sel ini letaknya ada di ujung tanaman, bisa di ujung batang atau di ujung akar. Nah, makanya di kasus tadi, di video yang sudah kalian lihat di awal, tumbuhan kan di tempat gelap, dia mengalami yang namanya etiolasi atau perpanjangan atau pemanjangan batang secara tidak teratur atau dia panjangnya secara berlebihan gitu. Nah, bagaimana perbedaan dari
kondisi cahaya terang dan cahaya gelap dalam mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Maka hormon pertumbuhan tadi, yaitu hormon auksin, itu akan cepat terurai. Nah, auksin akan cepat terurai. Sebentar. Ini apakah presentasi saya tetap terlihat ini? Bagaimana? Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Oke, soalnya sinyalnya agak susah ya ini. Oke, lanjut. Tadi sampai ini. Nah ini, ketika tanaman berada pada tempat yang memiliki cahaya, itu maka akan terjadi proses fotosintesis, yang mana kan proses fotosintesis itu kan membutuhkan cahaya matahari kan untuk dapat melakukannya. Nah, ketika terjadi proses fotosintesis, maka tanaman dapat menghasilkan energi. Energi ini membuat tanaman menjadi sehat. Nah, ketika tanaman itu sehat, maka dia akan dapat memproduksi klorofil yang optimal. Yang mana seperti kita tahu kan, bahwa klorofil itu merupakan zat hijau daun yang menyebabkan tanaman berwarna hijau dan terlihat lebih sehat. Nah, hasilnya ketika di tempat yang terang, tanaman itu akan dapat memiliki tubuh yang atau batang yang lebih terlihat kokoh dan juga berwarna hijau karena intensitas klorofilnya yang optimal juga. Nah, tapi hal ini berbeda ketika tanaman berada dalam tempat yang gelap atau tanpa cahaya matahari. Jadi, di tempat gelap, auksin merupakan hormon pertumbuhan ini akan berkumpul atau akan meningkat kadarnya di pucuk-pucuk batang, pucuk-pucuk akar gitu. Nah, mengakibatkan tumbuhan akan tumbuh secara cepat, tetapi tumbuhnya itu biasanya tuh lemah dan juga pucat karena dia dalam kondisi gelap itu tidak bisa melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan energi, yang mana energi tadi dapat digunakan untuk memproduksi klorofil yang banyak lagi. Jadi di tempat gelap itu tidak seperti itu. Nah, sehingga hasilnya tanaman di tempat gelap akan memanjang dengan cepat dan mengalami yang namanya etiolasi. Nah, lanjut berikutnya adalah pengaruh suhu sebagai faktor eksternal terhadap pertumbuhan tumbuhan. Nah, pengaruh suhu ini kaitannya dengan fungsi enzim pertumbuhan yang ada pada tumbuhan. Jadi, suhu itu dapat mempengaruhi laju kerja enzim di dalam pertumbuhan. Yang mana enzim sendiri dalam bekerjanya itu dia sensitif terhadap suhu. Jadi dia hanya dapat bekerja di suhu tertentu. Nah, berdasarkan video tadi dan juga pembuktian hipotesis yang telah kalian lakukan, ini kan dilihat bahwa yang pertama, tumbuhan atau enzim itu dapat berfungsi pada suhu minimum di suhu 10 derajat Celcius. Nah, ketika suhu itu di bawah 10 derajat Celcius, maka enzim akan bekerja dengan lambat atau dapat menyebabkan
pertumbuhan pada tumbuhan atau dapat menyebabkan tumbuhan itu mengalami yang namanya masa dormansi atau dia akan berhenti untuk bertumbuh. Itu. Terus di suhu maksimum yaitu di suhu 40 derajat Celcius. Nah, ketika tumbuhan berada di suhu lebih dari 40 derajat Celcius, enzim pertumbuhan yang ada dalam tubuhan itu akan terdenaturasi atau mengalami kerusakan. Nah, sehingga enzimnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Ketika enzim tidak dapat berfungsi dengan baik, maka tumbuhan akan mengalami kerusakan fisiologis dan mengakibatkan tumbuhan tersebut mati. Nah, di suhu berapa sih Bu kalau gitu tumbuhan dapat tumbuh dengan baik atau enzim pertumbuhan itu dapat bekerja dengan baik? Nah, jawabannya itu di rentang suhu dari suhu titik minimum sampai titik maksimum, yaitu antara 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Atau kalau optimalnya itu di sekitar suhu 30 derajat Celcius. Jadi di sekitar suhu 30 derajat Celcius ini, enzim itu dapat bekerja dengan baik, sehingga ketika enzim pertumbuhan itu dapat bekerja dengan baik, maka pertumbuhan dapat berjalan dengan cepat dan juga normal. Nah, jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu pengaruh faktor eksternal, cahaya dan juga suhu terhadap pertumbuhan, yaitu cahaya itu berfungsi sebagai rem bagi pemanjangan sel yang diinisiasi oleh atau disebabkan oleh bekerjanya hormon auxin. Nah, caranya yaitu cahaya akan mengurai hormon auxin tersebut. Nah, ketika tumbuhan mengalami kekurangan cahaya atau dalam kondisi gelap, itu akan menghasilkan atau akan menyebabkan peristiwa namanya etiolasi. Jadi tumbuhan itu akan terus bertambah tinggi sampai dia menemukan sumber cahaya. Ketika dia sudah menemukan sumber cahaya, dia akan pertumbuhannya itu akan ditekan. Karena tadi kan ketika hormon auxin mendapat cahaya, dia kan akan diurai. Jadi ketika dia hormon auxin, ketika tumbuhan mendapatkan cahaya, laju kerja hormon auxinnya juga akan dibatasi gitu. Lalu untuk suhu, jadi setiap tanaman itu sebenarnya memiliki rentang suhu optimum atau suhu normal untuk dapat bertumbuh itu berbeda-beda. Tetapi normalnya itu di rentang 10 derajat Celcius sampai 14 derajat Celcius. Nah, suhu ini fungsinya yaitu untuk mengatur kecepatan metabolisme pertumbuhan melalui mekanisme kerja enzim. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pertumbuhan optimal itu jadi di sekitar suhu 30 derajat Celcius dan dikatakan dalam batas normal itu di rentang suhu 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Oke, penjelasan Ibu sudah selesai. Apakah mungkin masih ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan? Silahkan yang ingin bertanya. Ibu persilahkan. Apakah sudah jelas semua tentang materi hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau gitu sebagai penutupnya, Ibu minta kalian ini
secara langsung aja ya, ini merefleksikan diri. Tadi aku share dulu. Terlihat kan? Nah, ini di bagian LKPD, bagian terakhir kan ada ini tentang merefleksikan diri. Nah, kira-kira di sini apakah ada perwakilan satu anak saja yang menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Mungkin dari Mbak Aini, ada kesan dan pesan apa yang bisa disampaikan? Atau yang lainnya? Mbak Amanda mungkin? Mungkin dari teman-teman apakah sudah berarti tadi kan sudah paham kan tentang pembelajaran hari ini? Nah, terus apa yang masih menjadi kesulitan atau belum teman-teman semua pahami? Kan tadi sudah paham semua, kan sudah paham. Terus, ini yang nomor 3. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Oke. Nah, kira-kira apakah perlu ada yang diperbaiki lagi dari pembelajaran ini? Jadi nanti berikutnya Ibu bisa introspeksi diri juga untuk membuat pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin, Bu, pembelajarannya mungkin bisa menggunakan game atau gimana gitu. Mungkin bisa Bu, LKPD-nya dibuat lebih kayak banyak game-nya. Banyak apa? Banyak game-nya. Kayak LKPD itu lebih ke kayak menghubungkan atau apa gitu, lebih seru mungkin. Oke, baik Mbak. Saya terima ya masukannya. Mungkin di pembelajaran berikutnya kita mungkin bisa membuat LKPD atau Ibu bisa membuat LKPD yang lebih menarik lagi. Oke, sebelum diakhiri kegiatan hari ini, nanti kalian setelah pembelajaran ini akan silakan kalian mengisi evaluasi. Nah, setelah kalian mengisi evaluasi, nanti silahkan kalian masuk link Google Classroom. Nanti di sana kalian akan mengerjakan diskusi baru sebagai hasil dari evaluasi pembelajaran hari ini. Nanti di diskusi itu kita akan mengerjakan pengayaan dan juga remedial. Jadi nanti hasil dari evaluasinya akan Ibu koreksi, terus nanti siapa saja yang akan yang harus mengikuti remedial atau harus mengikuti pengayaan. Seperti itu.
Baik, Bu. Oke, apakah masih ada yang kebingungan atau ingin ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih kepada partisipasi kalian semua. Terima kasih atas keaktifan kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Sekian penjelasan dari Ibu dan sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Jangan lupa berdoa dulu ya, teman-teman. Doa penutup majelis. Oke, kalian bisa meninggalkan Google Meet-nya ya. Jaga kesehatannya. Baik, Bu.